Sugeng dalu Romo Edi Ronggo. Dalu. Pripun kabare Romo? Alhamdulillah, saya Mas. Kepanggih malih kali tim ngaji rasa. Nggih. Niku Romo terkait dengan keberadaan Ratu Pantai Selatan. Niku pripun Romo? Apa memang sekedar mitos atau memang fakta Romo? Ngaten nggih Mas. Ya sadurunge nyopo dulur-dulur dhisik Mas nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi. Selamat malam, selamat jumpa kembali dengan Ngaji Roso bersama Edi Ronggo di sini. Napa wau mengenai tentang keberadaan Ratu Pantai Selatan nggih. Ya. Ratu Pantai Selatan itu antara ada dan tiada, Mas. Jadi jika kita bicara tentang fenomena alam dan dongeng dari tutur para bini sepuh, bahwasanya Ratu Pantai Selatan itu ada. Bahkan berbagai macam cerita yang membumbui bahwasanya Kanjeng Ratu Pantai Selatan itu terjadi dari penjelmaan Ratu Bilqis, yang mana pada masa itu di zaman kejayaannya dia tidak mau dinikah oleh beberapa raja, sampai akhirnya salah satu raja yang mampu mengalahkan kesaktiannya, namun karena dia sudah bersumpah untuk tidak menikah, karena apabila menikah itu akan kehilangan kewibawaan, maka Ratu Bilqis pun melarikan diri sampai ke Samudra Selatan, hingga watak halusnya menjadi ratu yang merajai jin yang ada di kelautan selatan. Ada pula yang berkisah tentang Ratu Kidul, itu bernama, yang sebenarnya terjadi dari Dewi Nawang Wulan, yang konon katanya setelah Dewi Nawang Wulan itu kamanungsan atau menikah dengan seorang laki-laki keturunan Jawa atau manusia biasa yang konon Joko Tarub, maka bidadarinya sudah luntur, tidak bisa kembali ke kayangan, maka dia ditetapkan sebagai raja di Pantai Selatan. Banyak cerita versi yang macam-macam lah. Namun sesungguhnya itu adalah salah satu tingkat kedewasaan orang Jawa pada masa itu, yang mana orang Jawa tersebut mempunyai sopan santun dan keluhuran tingkat tinggi, mikul dhuwur mendem jero. Artinya mengangkat meluhurkan nama leluhurnya dan mengubur dalam-dalam tentang aib yang ada di para leluhurnya. Adapun ceritanya kan begini, yaitu sedikit biar berurutan nggih. Biar berurutan, kena apa kok sudah di Ratu Kidul kuwi ceritane kuwi piye ngoten. Jadi dikisahkan pada tahun 1554. Sekali lagi tahun 1554, di mana pada saat itu kerajaan Islam sesurutnya Demak Bintoro yang berkuasa adalah Sri Sultan Hadiwijoyo. Nah, sedangkan Sri Sultan Hadiwijoyo ini adalah menantu daripada Trenggono. Lantas, karena ini hanya menantu, mestinya yang berdiri sebagai trah dari Demak ini adalah trah atau turun Trenggono, diantaranya Surowiyoto. Namun Surowiyoto sudah gugur dalam peperangan, maka punya anak namanya Haryo Penangsang.
Maka Penangsanglah yang harus merebut waris ini. Dari pertempuran ini sampai akhirnya Sultan Hadiwijaya membuat suatu sayembara. Barang siapa yang mampu membunuh atau menaklukkan Haryo Penangsang, maka akan diganjar separuh bumi Mentawai. Itu. Hingga akhirnya tepat di tahun 1554 itu Haryo Penangsang gugur. Kemenangan ada di pihak Sultan Hadiwijaya dengan Senopati Danang Sutawijaya atau anak dari Ki Gede Pemanahan. Tahun sudah berganti, Danang Sutawijaya sudah mulai besar di antara di era tahun 1600-an, ya, 1500 sekian atau 1600-an. Itu Danang Sutawijaya sudah mulai menagih janji hingga disemayani sampai akhirnya terjadi pemberontakan kecil-kecilan. Nah, sang juru mertani sebagai penasehat pada kala itu memberikan solusi, karena ini kalau diterus-teruskan akan berlarut-larut dan menjadi tidak baik. Maka solusinya adalah Sutawijaya untuk lerem sebentar sambil berbenah membersihkan alas Mentawai dan mengkondisikan barisan dari Kadipaten Brangwetan, bukan Bangwetan, Brangwetan. Di antaranya mulai dari kawasan Lumajang, Jember, Surabaya, Madiun, Magetan, Sragen, atau lebih dikenal lagi dengan wilayah Sukowaten atau Sukowati. Dan salah satu pasukan yang terkuat diambil dari kawasan Jipang, Senori, Banggilan, dan Tuban, atau wilayah Tuban, wilayah Barat. Karena di wilayah Batokan, Senori itu mayoritas adalah barisan sakit hati dari kawanan Haryo Penangsang yang gugur pada masa terdahulu. Nah, selain itu, sang juru mertani pun berpesan kepada si Danang Sutawijaya, "Jebeng, kamu tidak mungkin untuk menjadi ratu, tapi kamu akan menguasai Nusantara, ya paling tidak umat Islam sepulau Jawa, dan kuasamu melebihi sang ratu. Bagaimana? Kamu jadi ratu tapi tidak langgeng. Tapi kalau kamu nanti menjadi panembahan, kamu akan langgeng. Dan kamu akan disuyuti atau diikuti oleh beberapa bupati-bupati dan raja-raja Patmonconegoro. Patmonconegoro itu artinya negara-negara lain akan tunduk dan patuh oleh Danang Sutawijaya. Maka Danang Sutawijaya pun bersedia. Baiklah, jika memang seperti itu yang kamu kehendaki, maka besok pada hari Tengahan sebelum bulan purnama kamu sowan ke Pajang, tanya ke bapak kamu. Itu. Namun saat sowan itu sudah dilengkapi dengan raja, dengan apa ya, wong Jawa wis ngono kae lho Mas. Maneka warna tata carane, hingga akhirnya sang Sutawijaya si Hadiwijaya
tunduk tanpa syarat menandatangani surat prajanjian atau perjanjian penyerahan bumi Mentao. Itu. Hingga akhirnya pada tahun 1601 Danang Sutawijaya berdiri sebagai Panembahan Senopati Ngabehi Loring Pasar, jejuluk Sri Kalifatullah Panetep Panata Gama. Nah, pasti ada pertanyaan di dalam pemikiran yang mendengarkan itu. Lah, Ratu Kidulnya mana? Terus apa hubungannya dengan Ratu Kidul? Pasti gitu kan? Iya. Ini tadi cerita yang sebenarnya. Cerita yang sebenarnya. Nah, fiksinya atau apa mitosnya bagaimana Ratu Kidul itu merupakan kajian rohani agar si Danang Sutawijaya yang namanya harum itu tidak tercemar dengan pemberontakan. Mengingat menimbang Sutawijaya adalah anak Hadiwijaya, trah dari Mataram, trah dari Ki Gede Pemanahan. Kalau ini sampai terungkit, maka kucem asmane atau buruk namanya. Maka para pujangga membuat suatu cerita bahwasanya pada saat babat alas Mentao itu Danang Sutawijaya bertemu dengan Ratu Retnosuwedo. Ratu Retnosuwedo adalah perwujudan wanita cantik penguasa Samudra Selatan. Saat Panembahan Senopati bertapa, nah ini diawali dengan begitu. Saat Panembahan Senopati bertapa, datanglah Retnosuwedo dengan kecantikannya menggoda dengan daya pikatnya, namun tidak tergoda. Hingga akhirnya Ratu Retnosuwedo atau Ratu Pantai Selatan itu tergila-gila, menyerahkan diri untuk dinikahi. Si Danang Sutawijaya pun menerima lamaran sang ratu, namun dengan syarat membantu untuk mengharumkan nama Mentao. Karena Mentao itu yang tadinya hutan belantara menjadi elok, maka kalau dikalimatkan di kalimat atau kata-kata Jawa, moto arum, jadi elok, arum, enak disawang, indah dipandang, maka moto arum dinamakan Mataram. Moto gitu. Asal usulnya berarti moto arum. Alas sing ngono elek didelok kok dadi apik, dadi moto arum Mataram. Nah, setelah mempunyai muncul nama Mataram, Retnosuwedo pun minta punya janji, ya saya membantu untuk memekarkan kerajaan Mataram, tapi dengan catatan anak kamu, keturunan kamu seterusnya sampai kukut dunia akan menjadi suamiku. Jadi intinya keturunan Danang Sutawijaya sampai nanti kiamat itu akan tetap menjadi suaminya Ratu Pantai Selatan. Sekarang penjenengan penggalih dengan nalar. Kalau dulu sih oke. Nah sekarang ini keturunan nyata loh. Kanjeng Susuhunan Paku Buwono ini nyata keturunan Danang Sutawijaya asli gitu.
Kanjeng Sultan Hamengkubuwono pun juga keturunan. Beliau apakah benar beristrikan Kanjeng Ratu Kidul? Loh, nek ngono Kanjeng Ratu Kidul bojone lak loro. Untuk saat ini loh ya. Iya, Nah, kita logikanya di situ. Nah, lantas mengapa kok muncul cerita seperti itu? Seperti tadi saya sampaikan. Wilayah Mataram yang notabene adalah di sebelah selatan atau di lereng-lereng Gunung Slamet dan Lawu atau Jogja dan sekitarnya, ini lebih dekat Laut Selatan, ya kan? Lebih dekat dengan Laut Selatan. Lantas yang artinya bojo itu apa? Bojo garwa sigaraning nyawa. Sigaraning nyawa ku ya apa? Ati. Gitu. Sigaraning nyawa kuwi ati. Atine Kanjeng Panembahan Senopati itu luas, seluas samudra. Kesabarannya bisa momong, bisa melindungi kawula, atau bisa dikatakan raja yang berbudi bawa leksana. Jadi luasnya seluas samudra, pandangannya luas, menatap ke depan. Lah, rat itu artinya jagat. Jadi jagat kidul, samudra kidul, sak jagat kidul panguasane Kanjeng Sultan zaman semono, kuwi prasasat ratu bebolo ratu, begitu loh. Meskipun hanya Panembahan tapi bisa menaklukkan berbagai ratu. Maka diibaratkan Ratu Kidul. Dan tidak ada peperangan rebutan kekuasaan seperti tadi cerita di awal, tidak ada. Yang muncul, yang dikenal oleh masyarakat adalah berkembangnya kerajaan Mataram. Ini dibangun karena pertemuannya Danang Sutawijaya di ini mana tuh, sing tempat Parangtritis, Parangkusumo. Di situ ada tempat konon tempat bertemunya Kanjeng Ratu Kidul dan Panembahan Senopati, ya. Seperti saya sampaikan tadi, Retno Swedo dan Danang Sutawijaya menikah dengan berbagai janji itu. Berarti kalau gitu Keraton Solo sama Jogja itu masih ada trust sama Ratu Kidul Romo. Lah kepancing ceritanya loh. Ya toh. Kalau Buning Ratu Kidul, padahal Ratu Kidul tadi sudah saya sisihkan loh. Yeah. Jadi maksudnya masih trah dari Mataram. Gitu loh. Bukan Ratu Kidul, gitu. Jadi trah Mataram. Kalau Ratu Kidul bagaimana? Ratu Kidul adalah cerita dongeng untuk menghilangkan dendam antara saudara dan saudara. Jadi cerita itu dibentuk agar trah pati pesantenan, trah pajang, trah jipang, trah kemangiran ini tidak selalu berbenturan. Maka dimunculkan cerita Kanjeng Ratu Kidul itu. Jadi lantas bagaimana kok? Tapi kok nyatanya banyak orang yang tahu ya apa tentang Ratu Kidul, katanya diketoi wong ayu dan lain sebagainya. Ya kita tetap dalam hal ini kita berpegang pada keimanan bahwasanya Allah itu menciptakan jin, manusia dan makhluk seisinya adalah bahasa Allah. Apabila kita mencipta, membayangkan apa, maka itulah yang akan muncul. Nah, ketika panjenengan membayangkan sosok wanita dengan baju hijau, bermahkota dan berbagai pernak-perniknya, semedi, hening, sekali, dua kali, semalam, dua malam tidak nampak, maka pada malam berikutnya akan muncul gitu. Karena apa?
Setiap hari kamu puja, kamu panggil nama itu. Setiap kali kamu puja, kamu panggil wajah itu. Yang muncul seperti itu. Jadi intinya, Ratu Kidul itu antara faktanya adalah untuk menutup agar putra putri Mataram tidak ada dendam. Jadi faktanya adalah putra putri Mataram sudah pertempuran perebutan kekuasaan cukup sampai di situ saja. Gitu.